Satyawati, Sabuk A251-17019. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan kimia yang saat ini dalam program pengenalan lingkungan persekolahan di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Palu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Apakah dalam kondisi sehat walafiat semuanya? Oke, baik. Sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh salah satu ketua kelas atau salah satu siswa dari teman-teman kalian. Oke, saya persilakan. Setelah pembacaan doa, selanjutnya pengecekan daftar hadir untuk mengecek kehadiran adik-adik semuanya, siapa saja yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini agar diberi tahu apa penyebab dari ketidakhadiran pada hari ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran, tapi sebelumnya kita mengingat kembali materi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemarin itu kita mendapat materi tentang apa, adik-adik? Terkait materi sebelum yang kita telah pelajari terkait materi hidrokarbon, di mana keterkaitan antara materi reaksi eksoterm dan endoterm ini dengan reaksi hidrokarbon, di mana pada sebelumnya itu reaksi hidrokarbon ini merupakan reaksi antara atom C karbon dengan hidrogen yang saling berikatan. Nah, kita ketahui bahwa karbon ini yang berasal dari kayu yang dibuat menjadi karbon. Untuk prosesnya itu mengalami reaksi yang melepaskan dan menyerap elektron atau energi. Jadi makanya pada pembelajaran kali ini reaksi eksoterm dan endoterm itu menggambarkan suatu perubahan perpindahan kalor atau energi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik mengambil posisi yang nyaman sehingga materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Kita masuk ke materi inti, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sebelum kita memulai dan membahas apa itu reaksi eksoterm dan endoterm, kita perlu mengetahui bahwa reaksi eksoterm dan endoterm ini berasal dari materi inti termokimia. Nah, di sini termokimia ini kita kenal dengan suhu. Jadi termokimia itu sendiri yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang aspek suhu dalam suatu reaksi kimia. Nah, dalam termokimia, sebelum mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm, kita juga perlu mengetahui apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Nah, di sini sistem itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan yaitu merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar sistem dan mempengaruhi kerja sistem itu sendiri. Nah, sebagai contoh yaitu gelas kimia yang dituangkan garam ke dalam air hingga kita tidak bisa membedakan antara air dan garam atau sampai terbentuknya larutan garam. Nah, di sini larutan garam itu merupakan pusat perhatian kita yang menjadi sistem, sedangkan gelas itu menjadi lingkungan yang berada di luar sistem. Nah, entah itu gelasnya atau bisa juga masuk itu batang pengaduk atau si praktikan. Kemudian selanjutnya sistem itu dia terdiri dari 3, ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, sistem terbuka ini kita gambarkan sebuah gelas yang berisi air panas dan kita tambahkan teh. Nah, di sini lama kelamaan air panas tersebut akan menjadi dingin dan mulai dia akan menguap sehingga
materi-materi atau debu-debu yang berasal dari luar itu akan masuk ke dalam gelas kimia yang bisa menimbulkan terjadinya perpindahan kalor serta materi antara sistem dan lingkungan. Nah, itu yang dinamakan sebagai sistem terbuka. Nah, sedangkan sistem tertutup itu kita tinggal menambahkan tutup di bagian gelas sehingga gelas yang tadi terbuka akan tertutup dan kita bisa melihat bahwa itu bisa terjadi perpindahan, tetapi perpindahan materi yang ke dalam air panas tersebut hanya tertutup oleh tutup teh tersebut, sehingga yang berpindah hanyalah kalor, tetapi materinya tidak berpindah. Kemudian sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini yaitu kita contohkan yaitu termos, di mana di situ terjadi air panas yang berada di dalam termos itu tidak terjadi perpindahan kalor dan juga tidak terjadi perpindahan energi. Setelah kita mengenal apa itu sistem dan apa itu lingkungan, kita masuk ke reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di sini reaksi eksoterm itu di mana kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Sedangkan endoterm itu yang berarti kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi kebalikan dari reaksi eksoterm. Kita perlu mengingat saja ekso itu artinya dari dalam keluar, sedangkan endo itu dari luar ke dalam. Nah, perlu kita lihat bersama-sama pada gambar yang ditampilkan pada PowerPoint. Di situ ada salah satu gambar reaksi endoterm dan eksoterm dan interaksinya bersama dengan sistem dan lingkungan. Lebih jelasnya, pada reaksi eksoterm ini sistem melepas energi, oleh karena itu entalpi akan berkurang. Artinya entalpi produk atau HP lebih kecil daripada entalpi reaksi atau HR. Akibatnya perubahan entalpi delta H, yaitu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi, yang menandakan bahwa entalpi reaksi bernilai kecil dari 0 atau negatif. Kemudian pada reaksi endoterm, sistem menyerap energi, oleh karena itu entalpi akan bertambah. Artinya entalpi produk HP lebih besar daripada entalpi reaksi atau HR. Akibatnya perubahan entalpi delta H, yaitu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi, yang artinya dia bertanda positif atau lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kita bisa lihat bersama di sini ada diagram perubahan entalpi pada reaksi eksoterm dan endoterm. Di sini kita lihat bahwa perubahan antara entalpi produk ke reaktan atau reaksi itu dia bernilai lebih besar daripada 0 untuk reaksi endoterm. Sedangkan pada reaksi eksoterm itu dari entalpi reaksi dengan produk itu dia akan bernilai negatif atau kecil dari 0. Bisa dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Oke, baik. Selanjutnya setelah kakak sudah menjelaskan tentang materi kita hari ini, diminta untuk membentuk kelompok diskusi yang dibentuk dengan anggota yang heterogen atau berbeda-beda. Cara pembagian kelompok melalui hitungan nomor. Jadi di sini silakan adik-adik berhitung untuk membentuk kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, nanti adik-adik bisa mencari tempat untuk kelompoknya masing-masing secara teratur dan rapi. Nah, ketika sudah duduk bersama kelompoknya, di sini kita akan membagikan materi dan juga lembar diskusi kalian serta lembar kerja peserta didik yang akan kalian jawab bersama-sama. Tetapi untuk menjawab pertanyaannya diminta untuk tiap individu. Nah,
Setelah kalian mendapatkan materi, silakan adik-adik diskusikan bersama anggota kelompoknya terkait materi yang sudah dibagikan. Setelah kalian berdiskusi selama beberapa menit, diminta untuk kesediaan tiap-tiap perwakilan kelompok agar mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus menyimpulkan dari hasil diskusi yang kalian sudah diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah menyimpulkan, di sini kita bisa tarik kesimpulan dari hasil kesimpulan kelompok kalian semua. Di sini kakak akan menyimpulkan bahwa reaksi eksoterm ini merupakan reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang melepas kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi dengan berakhirnya diskusi kelompok, maka berakhir pula mata pembelajaran kita hari ini. Sebelum kakak tutup, kakak akan membagikan kalian lembar kerja berupa lembar evaluasi yang akan kalian isi sebelum penutupan pada proses pembelajaran. Baik, silakan lembar evaluasinya dikerjakan secara individu, dan yang sudah selesai bisa diserahkan. Oke, baik. Untuk menutup proses pembelajaran, diminta kepada salah satu perwakilan kelas untuk membaca doa dalam rangka penutupan pembelajaran. Oke, saya persilakan. Oke, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.